apa kabar kalian pada pagi hari ini? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan yang lalu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk setiap kehidupan yang Engkau masih percayakan buat kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Kiranya Tuhan Yesus yang tolong kami supaya kami memahami setiap pembelajaran yang akan disampaikan teacher kami kepada kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita memasuki tema 5, judulnya Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para pahlawan. Kita memasuki pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mengetahui perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, kalian mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Yang ketiga, kalian mengetahui makna sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian dapat mengetahui intonasi dari lagu Menjuta Gentar. Silakan buka buku paket tema 5 halaman 1. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya, dan juga membela kebenaran, atau juga pejuang yang gagah berani. Ayo berdiskusi, amati gambar berikut. Nah, di situ ada 3 gambar. Coba kita jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar yang ada di atas. Pertanyaan pertama, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah gambar pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Gambar kedua, menyayangi hewan dan tumbuhan. Dan gambar ketiga, menolong teman. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ketiga gambar tersebut adalah perilaku-perilaku yang baik dan patut ditiru. Pertanyaan ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, hal baik yang dapat kita contoh dari ketiga gambar tersebut adalah ketiga gambar tersebut menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan juga kepedulian terhadap hewan dan tumbuhan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan halaman 2 yang ada di bawah. Ayo membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Nah, anak-anak, perompak itu adalah perampok yang ada di lautan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanagara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanagara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Ayo mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, di halaman 5 tersebut
ada kita lihat beberapa pahlawan yang ada di Indonesia, di antaranya Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh yang berasal dari Aceh. Lalu Raja Bala Putra Dewa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Lalu ada juga Sultan Hasanuddin yang mendapat gelar Ayam Jantan dari Timur yang berasal dari Kerajaan Gorontalo, Makassar. Ada juga Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Dan juga di situ kita dapat melihat prasasti Cioreten atau peninggalan Kerajaan Tarumanagara Bogor. Banyak lagi nama-nama pahlawan dan banyak lagi prasasti-prasasti peninggalan sejarah dari setiap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus, mari kita sediakan 4 karton, di mana 3 karton kita lubangi tengahnya dan karton terakhir tidak kita lubangi karena di situ nanti tempat cahaya tiba. Lalu kita ambil senter kita nyalakan. Lalu nanti senter kita letakkan di lubang yang telah tersedia. Di karton yang terakhir kita melihat ada cahaya, jadi cahaya menembus ketiga lubang pada karton. Coba kita lihat bersama-sama. Namun apabila salah satu karton yang berlubang digeser, cahaya tidak tampak lagi di karton yang terakhir. Percobaan tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini contoh-contoh cahaya merambat lurus. Berikutnya adalah cahaya menembus benda bening. Coba kita perhatikan percobaan berikut. Ketika benda bening, cahaya dapat menembusnya. Namun ketika benda tidak bening, cahaya tidak dapat menembus benda tersebut. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul apabila bertemu dengan permukaan yang datar. Misalnya kita berdiri di depan cermin, maka di cermin tersebut kita dapat melihat bayangan wajah kita sendiri. Bayangan tersebut dapat kita lihat karena adanya pemantulan cahaya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari cahaya dapat dipantulkan, yaitu kaca spion yang menempel pada kendaraan bermotor kita. Nah, yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan atau dapat dibelokkan. Misalnya kita memasukkan air ke dalam sebuah gelas, lalu kita memasukkan kayu. Kita melihat kayu tersebut seolah-olah patah, atau ukuran kayu di bagian bawah terlihat lebih besar daripada ukuran kayu yang ada di bagian atas. Hal tersebut terjadi karena cahaya dibiaskan atau cahaya dibelokkan. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Jadi anak-anak, sikap yang ditunjukkan oleh Raja Purnawarman adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Tahukah kamu, kalau sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu apa maknanya? Ya benar, maknanya adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Jadi teacher yakin bukan saja Raja Purnawarman, kita juga dapat mencerminkan sila keempat Pancasila tersebut. Apa simbol sila keempat?
Simbolnya adalah kepala banteng. Tuliskan makna dari simbol tersebut. Jadi simbol dari kepala banteng tersebut adalah banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Jadi hubungannya sama halnya dengan manusia. Manusia berkumpul untuk mengambil keputusan secara musyawarah. Jadi itu makna dari kepala banteng. Mari kita amati gambar di bawah. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Tentu tidak, karena Budi saat itu dinyatakan marah kepada Amir, padahal Amir tidak sengaja menginjak kakinya. Seharusnya yang dilakukan Budi adalah meminta penjelasan mengapa menginjak kakinya, atau menegur Amir secara lembut supaya lain kali lebih hati-hati lagi agar tidak menginjak atau tidak merugikan orang lain. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Tentu tidak, karena Budi marah. Seharusnya Budi mendiskusikannya dengan baik. Apa yang akan terjadi jika tidak bijak menyelesaikan masalah? Akan terjadi masalah-masalah yang lain, akan timbul masalah yang baru. Bukan menyelesaikan masalah, namun akan timbul perpecahan atau pertengkaran. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh Raja Purnawarman itu sangat persis dengan lagu yang tertuang pada lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Mari kita pelajari lagu Maju Tak Gentar secara bersama-sama. Tinggi rendahnya nada pada lagu Maju Tak Gentar yaitu termasuk tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang mempunyai jarak antar nadanya 1,5. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersemangat dan berapi-api, mempunyai pola interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C, bersifat riang gembira, dan mempunyai birama yang digunakan yaitu 4/4. Teacher kasih kalian tugas. Tugasnya nanti kerjakan di buku tulis dan jangan lupa menulis soalnya. Teacher kembali ingatkan, silakan menulis menggunakan pulpen.
Tugasnya yang pertama ada di buku tema 5 halaman 3 hingga halaman 4. Silakan kerjakan nomor 1 hingga nomor 4. Yang kedua, buku tema 5 halaman 13. Berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting kita. Apabila ada soal yang ingin kamu tanyakan, silakan bergabung di Zoom meeting nanti. Terima kasih atas perhatian hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu dia pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita kembali berdoa. Terima kasih Yesus, pada saat hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran tematik kami. Kiranya Tuhan yang tetap tolong kami supaya kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.